Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan materi bab 6 mengenai aplikasi sistem teknologi informasi di fungsi-fungsi organisasi. Sistem pengolahan transaksi itu sistem informasi yang digunakan untuk level operasional, disebut juga dengan nama SPT, Sistem Pengolahan Transaksi atau TPS, Transaction Processing System. Sistem pengolahan transaksi itu yang terjadi di tingkat bawah dapat berupa transaksi-transaksi keuangan dan non keuangan. Yang pertama itu transaksi bisnis keuangan operasional ditangani oleh TPS, Sistem Informasi Akuntansi, dan yang kedua itu transaksi bisnis non keuangan operasional ditangani oleh TPS masing-masing sistem informasinya. Lalu sistem-sistem informasi fungsional itu ada 5. Sistem informasi yang diterapkan di area fungsi-fungsi tersebut itu dinamakan sistem informasi fungsional atau sistem informasi bisnis. Yang pertama itu ada sistem informasi akuntansi, yang kedua ada sistem informasi keuangan, yang ketiga ada sistem informasi pemasaran, yang keempat ada sistem informasi produksi, dan yang kelima itu ada sistem informasi daya manusia. Sistem informasi akuntansi itu mempunyai beberapa sistem bagian yang berupa siklus-siklus akuntansi, yaitu ada siklus pendapatan, siklus pengeluaran kas, konversi, manajemen sumber daya manusia, dan buku besar dan pelaporan keuangan. Sistem informasi pemasaran atau marketing information system adalah sistem informasi yang mendukung perencanaan, pengevaluasian, dan pemrosesan transaksi yang dibutuhkan untuk penyelesaian aktivitas pemasaran seperti manajemen, penjualan, advertising, dan promosi. Komponen-komponen dalam sebuah sistem informasi pemasaran, yang pertama itu ada input pemasaran, yang kedua ada model pemasaran, yang ketiga ada output pemasaran. Lalu ada sistem informasi produksi. Sistem produksi itu terdiri dari 2 macam. Yang pertama itu sistem produksi fisik, dan yang kedua ada sistem informasi produksi. Komponen-komponen yang dihasilkan oleh sistem informasi produksi itu ada informasi-informasi proses produksi, yang kedua ada informasi-informasi sediaan, yang ketiga ada informasi-informasi kualitas produk, yang keempat ada informasi biaya produksi. Sistem informasi SDM, komponen output yang bisa dihasilkan itu ada 6 macam. Yang pertama ada informasi tentang perencanaan tenaga kerja, tentang pengadaan kerja, tentang pengolahan tenaga kerja, tentang kompensasi, benefit, dan lingkungan kerja. Sistem informasi keuangan yang yang menjadi outputnya itu ada 7. Yang pertama ada informasi-informasi tentang forecast keuangan, yang kedua ada informasi-informasi tentang modal kerja, yang ketiga itu ada informasi-informasi tentang investasi, yang keempat ada informasi-informasi tentang pendanaan, yang kelima ada informasi-informasi tentang budget dan modal, yang keenam ada informasi-informasi tentang kinerja keuangan, yang ketujuh ada informasi-informasi anggaran keuangan. ERP atau Enterprise Resource Planning itu adalah suatu perangkat lunak paket dengan aplikasi yang terintegrasi untuk digunakan secara luas di organisasi. Perbedaan paket ERP dengan paket komersial lain yaitu modul-modul ERP itu terintegrasi lewat basis data yang umum, misalnya jika terjadi transaksi order penjualan di suatu tempat. Lalu modul-modul ERP itu dirancang sesuai dengan proses bisnis yang mengikuti proses rantai nilai atau value chain atau rantai penyediaan atau supply chain. Manfaat-manfaat dari ERP itu ada 4. Yang pertama ada 3 benefit berhubungan dengan masalah bisnis, yang kedua 2 benefit berhubungan dengan teknologi informasi, dan sebuah benefit itu berhubungan dengan bisnis dan teknologi bersama-sama, dan yang terakhir itu sebuah benefit lagi berhubungan dengan biaya perawatan. SAP atau Sistem Analis dan Programmatic itu adalah sebuah perusahaan perangkat lunak multinasional yang memproduksi perangkat lunak perusahaan untuk menolong operasi bisnis dan hubungan dengan klien. Produk-produk dari SAP itu ada yang pertama SAP R2 dikeluarkan pada tahun 1979, yang kedua ada SAP R3 dibuat pada tahun 1987, dan yang ketiga itu ada tahun 1999 dengan nama MySAPcom. Lalu modul-modul dari SAP itu SAP membagi MySAPcom menjadi 7 area aplikasi. Yang pertama itu ada manajemen rantai penyediaan, yang kedua ada manajemen siklus hidup produk, yang ketiga itu ada manajemen kapasitas SDM, yang keempat itu keuangan, yang kelima inteligensi bisnis, yang keenam ada manajemen relasi langganan, dan yang terakhir itu electronic commerce.
Dan mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.